puasa itu kan sudah lapar kan. Agar lapar kita tidak membawa dampak yang lebih negatif, maka Islam mengajarkan jangan melakukan hal-hal yang dilarang agama. Ternyata para ahli kesehatan itu juga menyarankan adanya puasa Daud yang diistilahkan dengan intermittent fasting. Jadi puasa selang-seling. Zikir itu kan self-talk, kita berbicara pada diri kita sendiri. Zikir itu kan positif. Kemudian kata-kata yang positif itu akan memicu hormon-hormon positif untuk keluar juga, sehingga hormon itu yang kemudian akan memicu emosi yang lebih positif. Podcast Manis bersama Mutiara Ramadan. Assalamualaikum Bu Aufa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, suaranya sangat merdu sekali Mas Hasan ya. Suaranya menggetarkan hati. Iya. Kita panggilnya Mbak atau Bu? Mas Mau panggil Bu tapi masih muda gitu. Mau panggil Mbak tapi kok Bunyai ya. Panggil Mbak saja, biar lebih familiar. Berarti familiar, oke. Mbak Aufa berarti ya? Oke, Mbak Aufa Abdillah ini orang psikologi Mas Hasan. Oke, beliau juga punya suara yang merdu, juga pintar menyanyi. Prestasinya sudah menasional, mendunia, dunia akhirat. Oke, Mbak Aufa kabarnya gimana kira-kira? Alhamdulillah sehat meskipun mengalami fase-fase penyesuaian puasa di awal-awal dan itu sangat lancar. Luar biasa. Jadi memang ada proses biopsikologi dalam tubuh puasanya udah masih lancar ya masih. Kira-kira bisa full nggak 30 hari ya? Kalau perempuan itu tidak bisa diprediksi ya. Pengennya kita full selama 1 bulan biar tidak ada hutang. Karena kalau hutang itu kan nggak ada temannya, jadi tidak semangat. Tapi nggak apa-apa Mbak Alfa, karena hutang puasa itu nggak seperti hutang di bank yang ada bunganya. Kalau pengennya kita full ya Mbak ya puasa, tapi seringkali itu tidak bisa bagi perempuan. Tapi juga ada yang full. Oke, Mbak Alfa orang psikologi, langsung Mas ya. Udah ngobrolnya udah belum? Kalau belum lanjutkan dulu. Aktivitasnya apa Mbak di bulan puasa? Ya mengaji, terus ngobrolnya sama kita loh Mbak. Iya, itu kan audien di sana juga. Jadi mengaji, terus ada kajian kitab kuning, ada beberapa kajian-kajian fokus group discussion juga. Boleh kita nanti di ngajini ya? Maksudnya bukan di ngajini itu orang mati, maksudnya diberikan pencerahan kitab kuning. Oh, tak pikir jenengan pingin diundang malah. Jadi pemateri. Saya kalau diundang bagian ngaji, nyapu sama ngepel itu. Langsung kita mau ngobrol apa hari ini Mas? Oke, karena Mbak Ova ini tentang psikologi, jadi kita nggak akan mengarah pada puasa psikologi gitu. Puasa psikologi? Apa itu maksudnya Mas? Saya nggak tahu. Kita tanyakan langsung ke yang ahlinya. Jadi selama puasa ini Mbak, kita kan menahan diri untuk makan dan minum, sementara aktivitas kita tetap padat. Gitu. Jadi apakah itu ada pengaruhnya dalam sisi psikologinya? Ya jelas, karena kita mengenal istilahnya biopsikologi atau kalau diuraikan itu ada 2 kata, yaitu biological psychology. Jadi bagaimana aktivitas fisik kemudian kerja organ kita itu memproduksi hormon yang sangat berpengaruh pada psikis. Ya, pada emosi kita. Jadi begini, misal Mas Hasan ini sakit gigi, kan sakit ya. Ketika sakit gigi ada orang berisik itu kira-kira kita sensi tidak? Pengen balang sandal. Iya, pengen melempar sandal gitu kan. Tapi beda halnya ketika Mas Ali yang dalam keadaan sehat mendengar orang berbisik, hawanya pengen nimbrongan seperti itu. Iya, pengen gosip lah. Iya, jadi orang sakit gigi ini kan fisik. Dia aktivitas fisiologis, kemudian sensi ketika mendengar orang yang sedang berisik itu merupakan respon psikologis. Atau mungkin ketika panjenengan sedang sakit perut mah, ketika ada temen yang agak berbicara nyengak gitu kan dengan sensi. Beda halnya ketika kita dalam kondisi sehat, jadi kadang orang marah pun kita fine-fine aja. Itu kan dari luar Mbak ya, kalau misalkan dari dalamnya gangguan-gangguan biologis ya, sakit, penyakit apapun itulah, yang penyakitnya sakit perut, pusing, atau mungkin yang berat kayak dari jantung gitu-gitu, pengaruh juga ke psikologi. Jadi begini,
ketika kita mengalami hipertensi itu kan detak jantung kita meningkat, kemudian nadi pembuluh darahnya juga meningkat, dan itu mengeluarkan hormon yang namanya adrenalin. Nah, kemudian hormon adrenalin itu membuat kita lebih cepat marah. Jadi misalkan kita manggil siapa terus dia nggak cepet-cepet datang, kita akan lebih cenderung lebih marah karena pengaruh dari hormon adrenalin yang keluar karena adanya kenaikan detak jantung dan kenaikan nadi darah tersebut. Oke, berarti hormon adrenalin itu bisa merangsang adanya emosi atau respon yang negatif. Apakah ketika bulan puasa itu juga bisa dikendalikan atau tetap sama, Mbak? Ya, jadi begini, ketika kita puasa itu kan kita menahan lapar. Otak kita itu kan sudah terprogram ketika kita lapar dia akan mengaktifkan yang namanya enzim pencernaan. Jadi dimulai dengan air liur kita, kemudian kita kan sering ngelek-ngelek itu gitu ya. Kemudian nggak ngelek air ya. Kemudian ada pankreas kita secara otomatis atas perintah otak ketika lapar itu dia akan memproduksi enzim pencernaan. Nah, ketika enzim itu muncul, air liur muncul, otak memerintahkan harus ada makanan yang masuk. Tapi ketika puasa nggak ada, maka kita mengalami stres. Nah, stres itu akan memicu proses mekanisme yang dinamakan autolisis. Autolisis apa itu, Mbak? Autolisis itu jadi begini. Ketika kita stres karena lapar, kalau kita puasa kan ada niat ya, nawaitu shoma ghadin an adhi fardhi syahri ramadhana. Nah, ketika niat itu otak memerintahkan seperti ini. Nanti ketika kamu lapar, maka kamu jangan membuka atau mengaktifkan organ-organ pencernaan. Tapi kamu harus mengaktifkan organ yang lain. Nah, jadi organ yang lain apa itu? Itu namanya lemak, racun-racun yang menimbun itu nanti dibakar, kemudian kita jadikan energi. Nah, makanya ketika kita lapar kan sudah ada komando. Begitu lapar itu muncul, maka autolisis tadi akan membuka semua sistem-sistem non pencernaan untuk dijadikan energi kita. Di situ ada lemak, kemudian ada sel-sel yang sudah tidak terpakai terus kita daur ulang sehingga menjadi energi. Nah, itu bagi yang gemuk ya, yang lemak. Kalau yang kurus ini gimana ya? Nah, ketika dalam keadaan lapar, lemak kita akan diubah menjadi glukosa. Pada saat glukosa itu diubah, dia akan mengeluarkan hormon yang bernama katekolamin. Katekolamin itu hormon yang keluar karena kita terjadi adanya pembakaran glukosa karena kita lapar. Katekolamin itu hormon bahagia. Hormon bahagia, ada juga hormon epinefrin, itu juga hormon yang bisa menaikkan mood positif kita. Maka ketika orang puasa dalam keadaan sedih, rata-rata sedihnya nggak begitu terasa karena yang dirasakan lapar. Saya mau kembali lagi Mbak yang tadi di awal tentang bahwa responnya itu bisa marah, bisa jengkel gitu kan. Kalau misalkan kita dalam keadaan sakit, dalam kondisi yang sama sakit yang karena biologis berpengaruh ke psikologis yang bentuknya emosi yang mungkin kata orang dalam tanda kutip negatif. Ada nggak kira-kira bahwa respon itu keluar dari dari tubuh psikis itu lebih tidak dalam tanda kutip negatif secara normal sosial? Ya tadi seperti puasa. Ketika puasa kita itu kan nggak sakit. Oh ya. Kalau sakit itu kan konteksnya negatif ya. Konteksnya negatif. Ada kekacauan ada sesuatu yang tidak normal dalam tubuh kita, sehingga ketika tubuh kita ada kekacauan negatif, otomatis respon emosi juga akan negatif. Seperti itu. Gitu ya? Ya, kecuali gini, ketika orang sakit, kemudian dia mendapatkan sebuah terapi kesabaran atau terapi zikir. Nah, zikir itu kan self-talk, kita berbicara pada diri kita sendiri. Zikir itu kan positif. Kemudian kata-kata yang positif itu akan memicu hormon-hormon positif untuk keluar juga, sehingga hormon itu yang kemudian akan memicu emosi yang lebih positif. Misalkan kita lebih bahagia, diomongin orang bodo amat gitu kan. Kalau gini Mbak, saya pernah dengar itu orang periksa entah ke dokter, ke pengobatan alternatif, berawal dari stres bisa berpengaruh ke kondisi fisik jasmani. Itu biopsikologi juga kah? Iya. Atau gimana? Iya, jadi biopsikologi itu bisa saja emosi memengaruhi fisik kita, bisa saja fisik kita memengaruhi emosi kita. Misal,
ketika saya dalam kondisi marah karena ditampar sama Mas Hasan. Wow, karena ada sesuatu ini ya, bayar utang. Saya marah ditampar sama Mas Hasan. Marah itu kan memang itu kan respon emosi. Marah ini akan memicu pupil membesar, kemudian pupil mata menjadi membesar, pembuluh darah menjadi melebar sehingga muka kita merah gitu kan. Oh iya. Paru-paru kita juga menyempit sehingga kita ngos-ngosan. Iya. Kemudian jantung kita juga akan meningkat. Ya. Nah, jadi memang emosi itu juga akan memunculkan respon fisiologis. Begitu juga fisiologis kita juga akan memicu respon tertentu. Berarti secara fisik itu akan merespon ketika psikologisnya dulu itu berarti ya? Iya, bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya seiring. Atau jadi kan saya lempar sandal, wah, kan melempar sandal kan sakit ya. Ketika orang sakit itu kan juga dia akan lebih sensi. Ya. Gitu Mas. Oke, apakah ketika respon-respon negatif itu? Kesana Mas, jangan ke saya. Respon-respon negatif itu yang kita alami selama bulan puasa, Mbak. Iya. Apakah itu lebih mudah untuk dikontrol? Ya tentunya. Tadi ketika kita jadi dalam tubuh kita ada dua proses mekanisme sel. Yang pertama itu autolisis. Autolisis terjadi hanya ketika autolisis itu sel yang mengaktifkan agar ada pembakaran energi selain dari pencernaan. Oke. Katakanlah dia itu agen atau misionaris gitu kan. Kemudian ada yang namanya autofagi. Autofagi itu proses daur ulang sel, dan itu terjadi hanya ketika kita lapar. Kalau kita nggak lapar, autofagi nggak aktif karena sudah tertutupi dengan proses pencernaan makanannya. Autofagi itu apa? Jadi autofagi itu proses di mana sel-sel yang sudah rusak itu akan membenahi diri sendiri. Nah makanya kalau nah di saat kita membenahi diri sendiri, maka itu juga akan meningkatkan kualitas hormon-hormon yang baik. Bukan membelah diri ya selnya Mbak? Bukan, tapi memperbaiki diri. Kan ada sel yang tua, ada sel yang cacat, atau ada sel yang terluka. Selnya baru, tapi karena kita sering mengonsumsi makanan, terkena polusi udara, maka sel yang baru tersebut terkena luka. Atau sel yang sudah tua renta, mungkuk-mungkuk seperti itu. Nah, itu akan secara cepat mendaur ulang karena proses autofagi. Oke, saya pernah dengar itu kalau kita cepat marah, kalau kita gampang marah, maka akan ada jutaan sel itu yang mati. Oh iya Mas. Makanya orang itu lebih mudah terkena seperti serangan jantung, stroke atau apakah itu bagaimana Mbak? Iya. Jadi ketika kita stres kan tadi ada kenaikan respon fisik seperti jantung semakin meningkat, kemudian nadi darah juga semakin meningkat, pupil mata membesar. Nah, itu juga akan memaksa tubuh kita mengeluarkan hormon sebagai mekanisme pertahanan diri. Hormon yang berlebihan justru juga akan berdampak tidak baik. Salah satunya adalah kematian sel, kerusakan sel seperti itu. Karena jangan cepat marah kita Mas. Iya. Memperpendek umur nanti. Meskipun umur sudah dijatah ya. Jadi mungkin gini Mbak Ufa, puasa itu kan ada rambu-rambunya, bahwa norma kita orang puasa itu nggak boleh marah, nggak boleh bohong, apalagi itu nggak boleh menggunjing. Itu kan hal yang negatif menurut agama. Jadi itu seolah-olah seperti doktrin seperti hegemoni agama untuk menjadikan kita biopsikologisnya menjadi normal lagi, bener ya? Seperti sebuah treatment, bener ya? Iya. Begitu nggak? Berarti agama ini tidak sekedar puasa itu hanya menahan lapar dan haus, di situ ada kandungan tadi biopsikologi yang di treatment gitu Mbak ya? Iya. Atau itu apakah murni ajaran agama ataukah dari sisi kesehatan ada betulnya gitu? Nah, jadi berdasarkan jurnal yang saya baca di jurnal PLOS ONE itu memang seperti menggunjing, kemudian kedengkian, kecemburuan itu memang sangat memicu respon negatif dalam tubuh kita. Salah satunya sebuah penelitian menyebutkan ketika seseorang bergosip itu dia akan meningkatkan kecemasan dan detak jantung dalam tubuhnya. Ketika seseorang itu sedang mengalami kedengkian, maka organ-organ yang ada di dalam tubuh kita juga bekerja lebih keras. Maka
Dari hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa orang dengan kedengkian yang sangat tinggi sangat memicu jantung, koroner, dan hipertensi. Belum lagi ketika menggunjing, ternyata penyakit yang disebabkan karena kebiasaan kita menggunjing diantaranya kecemasan. Yang kedua juga hipertensi, jantung, kemudian pankreas dan liver. Berarti tidak hanya biologis yang mengaruhi psikis, tapi psikis juga pengaruh ke biologis, fisik ya berarti. Dan itu pengaruhnya sangat besar. Ya. Oleh karena itu puasa itu kan sudah lapar kan. Agar lapar kita tidak membawa dampak yang lebih negatif, maka Islam mengajarkan jangan melakukan hal-hal yang dilarang agama, termasuk marah, kedengkian, bohong. Karena ketika kita bohong pun juga ada respon otak kita yang merespon secara negatif. Sehingga bisa dikatakan bohong itu bisa menurunkan tingkat intelijensi kita. Oke. Gitu Mas Hasan. Oke Mbak, sekarang saya mau tanya tentang selama bulan puasa 1 bulan penuh ini, apakah ada fase-fase di dalam tubuh kita perkembangan hormon itu Mbak? Misalnya di minggu pertama, minggu kedua, hormon apa gitu. Itu lebih, dia perannya lebih maksimal itu pada minggu keberapa gitu? Iya. Jadi memang puasa itu ada siklus. Nah, dari beberapa penelitian tentang puasa Ramadan itu memang setiap 360 hari manusia itu wajib melakukan puasa minimal 30 hari secara berturut-turut. Kalau beberapa pabrik lokomotif menciptakan mobil, pasti juga ada tempat servis. Maka Allah menciptakan tubuh manusia, pasti ada sistem yang disiapkan untuk mereparasi tubuh kita, yaitu dengan puasa. Nah, tentunya puasa yang dilakukan selama 30 hari ini memang wajib dalam bagi tubuh kita ya. Bahkan orang non muslim pun itu juga ada terapi puasa. Nah, dan itu ada siklusnya. Dari hari pertama sampai hari kedua itu kadar gula kita menurun. Itu respon yang sangat normal. Mungkin kita kemarin juga mengalami kan. Kita di hari pertama kedua itu lemes karena kadar gula kita menurun. Detak jantung kita mulai melemah. Enggak lemes Mbak, yang enggak puasa enggak lemes. Enggak, yang puasa maksudnya. Jantung kita detaknya mulai melemah, kemudian kita lebih mudah untuk merasa capek dan mengantuk, dan itu memang fase-fase yang memang terjadi dan itu normal, jadi nggak usah panik ya. Kemudian pada hari ketiga sampai hari ketujuh itu proses penguraian glukosa yang mengendap dalam tubuh. Jadi mulai ada detoksifikasi, jadi lemak-lemak glukosa yang menumpuk itu mulai dikuras, mulai dikuras seperti itu. Yang nguras? Yang nguras ya organ-organ tubuh kita yang diaktifkan melalui autolisis dan autofagi tadi. Berarti pada minggu ini terjadi penurunan berat badan. Ya harusnya seperti itu. Ya, harusnya. Tapi ada catatan, asalkan makanan yang kita konsumsi juga harus yang seimbang. Tapi ada teman saya itu puasa malah. Tadi belum selesai biar jangan sampai mana hormon. Kemudian hari ke-8 sampai hari ke-15 itu tubuh kita kan sudah ada pembersihan toksin sehingga kerja organ kita, kemudian produksi hormon, kerja sel saraf dalam otak kita juga lebih maksimal. Maka disinilah kemudian kecerdasan kita mulai meningkat. Maka dalam pondok pesantren salaf ya tradisional itu kan ada tirakat. Sebenarnya tirakat itu memang tidak ada dasar hukum secara mutlak, cuman ulama dulu itu mungkin sudah mengetahui tentang biopsikologi. Jadi agar mereka menuntut ilmu itu lebih efisien, lebih maksimal, maka ada puasa. Karena puasa ternyata di hari yang kesekian itu bisa meningkatkan kecerdasan. Kemudian pada hari ke-16 sampai 20 itu organ tubuh kita sudah mulai mengalami pembiasaan dengan puasa. Jadi kita sudah ini kayaknya udah nggak ada bedanya antara puasa dan nggak puasa. Bedanya adalah lapar gitu ya. Artinya tubuh kita sudah mengalami habit atau pembiasaan adaptasi ya. Kemudian di 21 sampai 30 lah ini sudah mengalami kondisi prima. Hormon kita mulai dalam kondisi prima, kemudian stabil, organ kita juga sudah mulai membaik. Maka ketika kita Idul Fitri kita merayakan gitu kan. Habis itu makan banyak lagi, Mbak. Kembali lagi ke situasi normal. Jadi sehat ya. Bisa ditambah lagi. Tambah lagi. Menunggu tahun depan untuk direparasi. Berarti 30 hari itu memang hitungannya tahapannya sudah pas. Sudah pas ya. Sudah pas kan. Tidak bisa kurang lebih. Nah, beda ketika wanita yang mengalami menstruasi itu memang ada dispensasi karena ketika darah itu keluar kita tidak boleh puasa.
Oke. Itu bahaya. Oh malah iya, ada tinjauan kesehatan? Ada. Jadi orang ketika kondisi menstruasi itu kan dia HB, hemoglobinnya kan dia akan menurun. Oke. Otomatis ketika dia puasa dia akan bahaya karena otak kita kurang suplai oksigen sehingga akan menyebabkan kematian mendadak, kemudian akan menyebabkan pingsan dan penyakit-penyakit yang berarti bener nggak orang mens dilarang diet berarti ya? Bukan diet ya, tapi dilarang puasa. Karena di sini ada perbedaan dan puasa. Gitu. Gitu Mas ya. Jadi memang benar puasa ini akan membuat kita ya bengkel akan sistem reparasi. Treatment tubuh kita menjadi lebih baik. Nah, tapi ya seperti yang saya sampaikan tadi. Setelah puasa selesai, Idul Fitri balas dendam kebanyakan orang, makan banyak lagi, bisa bebas lagi, bisa berbohong lagi. Nggak masalah ya. Jadi puasa itu memang ada puasa wajib itu Ramadan, ada puasa sunnah yang kita kenal dengan puasa Daud. Oke. Nah, ternyata para ahli kesehatan itu juga menyarankan adanya puasa Daud yang diistilahkan dengan intermittent fasting. Jadi puasa selang-seling. Hari ini puasa, besok tidak. Ternyata itu ada dasar ilmiahnya. Itu bisa meningkatkan metabolisme kita, terus bisa menetralkan gula darah dalam tubuh kita. Maka kalau ada orang yang sedang melakukan puasa Daud itu bukan bid'ah tapi yang bagus karena memang ada dasar-dasar kesehatan yang ada di situ. Oke, kalau itu Daud, bagaimana kalau yang Senin Kamis? Senin Kamis. Ya, ini Pak Ali rajin. Ya, itu karena saya irit Mas. Irit sekali. Lumayan rokoknya kan bisa berkurang. Jadi kalau sekarang makan banyak bisa harus puasa. Makan banyak lagi bisa harus puasa. Nah, itu kayak OCD. Kalau Deddy Corbuzier kan ada OCD itu. Kalau nggak salah 10 atau 12 jam nggak makan sama sekali, cukup air putih. Kalau setahu saya kalau OCD itu 8 jam ya. 8 jam. 8 jam. Jadi kita boleh memilih antara jam 12 jam nanti dehidrasi. Enggak, tetap boleh minum. Belum minum. Selama 8 jam itu kita boleh makan apa saja. Tapi gitu. tapi setelah itu kita nggak boleh makan kecuali minum air putih. Nah, minum air putih. Itu OCD. Ya. Itu efeknya. Mas Hasan mau OCD? Mau OCD nggak Mas Hasan? Biar nanti saya coba. Semakin langsing. Di sini coba. Nanti saya coba. Ngomongin kabut. Ya, jadi begitu ada puasa wajib, jadi, ada puasa alhamdulillah sudah kita dapatkan banyak sekali informasi, banyak sekali ilmu yang sangat mencerahkan pikiran kita, merefresh otak kita, memberikan experience ke tubuh dan psikis kita, gitu Mas Hasan. Iya, ternyata puasa itu banyak sekali manfaatnya, tidak hanya dari sisi fisik, tapi juga mental, psikologi yang itu punya pengaruh besar dalam kesehatan kita. Dan juga agar reparasi tubuh kita juga maksimal, makanya kita dilarang atau sebisa mungkin mencegah perilaku yang dilarang, seperti berantem. Nah, karena itu juga akan merusak, akan tidak mendukung reparasi dalam tubuh. Apalagi berantemnya pakai benda ya. Rusak juga luar dalam itu. Oke, gitu ya. Dan saya akan memberikan istimewa untuk saya. Ada giveaway Mas, ada giveaway spesial ini. Jadi saya akan memberikan sebuah coklat untuk saya. Ini bukan promo, bukan endorse. Memang ini Mbak Alfa yang terima kasih Mbak Alfa ya. Sudah baik hati sekali. Meskipun setelah ini kamera off dikembalikan gitu. Terima kasih Mbak Alfa ya. Ini boleh dimakan sekarang atau nanti? Oh, tidak boleh, nanti buat berbuka puasa. Untuk menetralkan gula darah yang kita gitu ya. Ya. Lumayan. Terima kasih. Selamat berjumpa lagi. Doakan kita puasanya lancar Mbak Alfa. Amin. Doa yang lebih dari orang solehah kan lebih kena gitu daripada doa kita. Amin. Oke, semoga berkah Mbak Alfa. Amin. Salamnya nggak usah ini taruh aja Mas. Oke, semoga pertemuan ini bermanfaat. Iya. Untuk kita semua. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Manis bersama Mutiara Ramadan.